Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan penganggaran berbasis kinerja dan value for money? Ekonomis atau efisien atau efektif? Berikutnya, penganggaran berbasis kinerja dan value for money. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Mengapa PPBK itu penting adalah PPBK ini mempertimbangkan value for money oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan 3E, yakni ekonomis, efisien, dan efektif. 3E ini termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Biasanya dalam sisi audit khususnya, auditor turut menilai apakah anggaran dari kegiatan itu ekonomis, efisien, dan efektif. Ketiga hal ini terkadang agak sulit untuk dibedakan pada suatu program atau kegiatan. Suatu kegiatan bisa saja ekonomis tetapi tidak efisien atau ekonomis efisien tetapi tidak efektif dan lain sebagainya. Gambar ini untuk mempermudah kita membedakan yang mana yang ekonomis, efisien, atau efektif. Ekonomis biasanya membandingkan antara alternatif untuk satu input dengan input yang lainnya. Contohnya, pada kegiatan pelatihan kita membutuhkan kertas HVS ukuran 80 gram. Merek A harganya Rp10.000, sementara merek B harganya Rp15.000. Sama-sama 80 gram, artinya kualitasnya sama. Nah, kalau pemilihan alternatif tadi tidak mempengaruhi kualitas daripada output, harusnya yang lebih ekonomis adalah kertas merek A, karena dia lebih murah, yaitu Rp10.000. Kalau kita memilih kertas merek B dengan harga Rp15.000, artinya kita tidak ekonomis sebesar Rp5.000. Maka dari itu, yang terpenting kualitasnya sama, speknya sama, dan tidak mempengaruhi dari kualitas output. Oleh karena itu, biasanya dalam penyusunan anggaran itu tidak berorientasi pada merek, tapi berorientasi pada spesifikasi dari item atau barangnya. Hal tersebut yang dapat kita sebut dengan ekonomis, yakni membandingkan antara input yang sama tapi ada alternatif lain, misalnya kertas yang kualitasnya sama tapi harganya berbeda. Dengan harga yang lebih murah, maka lebih ekonomis. Selanjutnya, yang dimaksud dengan efisien yaitu adalah membandingkan antara input dengan output. Sebagai contoh, untuk menghasilkan 1 kubik campuran semen itu diperlukan kombinasi antara pasir dengan semen sekian. Ternyata kita memberikan kombinasi yang lebih besar untuk campuran tersebut. Maka ini dapat diartikan tidak efisien. Dalam hal training, yang disebut dengan efisien misalnya target peserta sebanyak 50 peserta. Tetapi ternyata yang hadir hanya 30 peserta. Sementara kita harus membayar untuk konsumsi dan hotel tetap dengan biaya 50 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakefisienan dalam kegiatan tersebut. Dikarenakan terdapat selisih antara jumlah peserta yang harus kita bayar dengan jumlah peserta yang hadir. Terakhir, yang disebut dengan efektif yakni membandingkan antara output dengan outcome. Contohnya, target kegiatan yakni meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Namun, selesai pelatihan, ternyata pemahaman peserta tidak meningkat. Itu dilihat dari hasil post-testnya. Bisa jadi hasil post-test sama dengan hasil pre-test atau mungkin hasil post-test lebih jelek daripada hasil pre-test. Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu apa yang menjadi penyebab ketidakefektifan kegiatan tersebut. Bisa saja dari sisi narasumber yang kurang kompeten, atau bisa saja lokasi pelatihan yang tidak representatif, dan segala macam, yaitu harus diidentifikasikan sejak awal, mulai dari menentukan input sampai ke input kualitas dan outputnya apa, kemudian baru ke outcome-nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.